hutan atau mungkin sawah tampak siring bentuknya kayak gitu ya. Itu kan memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Mulai dari sini alur ini dia memiliki informasi ketinggian 1000 ya. Kemudian di sini makin turun ya. Misalkan dia memiliki ketinggian jadi 800 misalnya. Kemudian ini 300 dan seterusnya. Nah, kemudian setiap objek diidentifikasi dan dideskripsikan melalui tabel. Nah, sedangkan yang di sini untuk menyimpan di dalam tabel agak sulit, biasanya dikategorikan, ya dikelompokkan. Jadi untuk yang memiliki informasi range ketinggian sampai sekian itu dianggap landai. Ya. Ketinggian sekian sampai sekian itu tinggi, dataran tinggi. Ketinggian sekian itu adalah puncak gunung dan seterusnya. Ya. Nah, jadi karena tidak jelas ya atau sebenarnya datanya bukan tidak jelas tapi continuous datanya itu dikelompokkan ya. Jadi nanti antara range sekian sampai sekian itu termasuk kategori apa itu tadi, apakah miring ataukah rendah ataukah tinggi ataukah benar-benar terlalu rendah gitu ya, atau tergantung kasusnya apa nanti ya. Kalau area panas berarti ada yang itu kondisi mengandung panas tinggi, panas sedang ya, panas tidak panas sama sekali, mungkin seperti itu. Nah, manfaat dari penyimpanan dan pengolahan data digital dengan GIS, manfaatnya besar sekali tentunya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat, bisa melihat berbagai macam variasi tampilan, aneka ragam view atau tampilan ya, dan juga kombinasi informasi. Nah, termasuk juga efisiensi dalam memproses adanya update data atau pembaruan data. Nah, jadi mulai dari tampilan itu terutama kalau vektor pasti akan terlihat dengan jelas ya, entah itu warna, garis ya, simbol. Nah, jadi bisa jadi titik itu diganti dengan simbol, katakanlah rumah sakit, kemudian tempat gedung pemerintahan ya, atau mungkin sekolah dan sebagainya. Atau dikasih dengan teks ya, dilabeli. Ya. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah keanekaragaman dan kombinasi. Nah, jadi bisa kita integrasikan dengan data lain. Jadi karena tadi sudah terhubung ke database ya. Nah, ini ya. Ke database artinya apa? Ini bisa kita linkkan dengan informasi dari database yang lain berkaitan dengan area spasial itu gitu ya. Nah, artinya apa? Sekali kita punya satu spasial atributnya, kemudian informasi itu kita linkkan dengan yang lain ya, katakanlah kampus PEN ya. PENS ini adalah area kampus PEN, ini adalah UNER, ini adalah ITS dan sebagainya. Kemudian di titik informasi PENS itu bisa mengakses ke database-nya PENS ya. Misalnya apa? Oh, kampus PENS itu ada berapa gedung, ada berapa ruang, ada berapa lab, ada berapa prodi ya. Ada lab apa saja, ada kompetensi bidang apa saja risetnya. Nah, itu macam-macam. Nah, itu berarti sudah masuk ke relasi database yang lain. Mungkin pernah bayangkan ini ya. Lihat film apa namanya, Enemy of the State. Nah, itu mungkin film bagus juga ya, itu bisa jadi bagian dari GIS ya. Itu kan ada seorang fugitif ya, jadi ada orang yang buronan kemudian dia dipasang ya, sensornya di baju ya, di celana ya, di sabuknya, di sepatu ya, bahkan kancing itu ada sensornya semua. Nah, sehingga pada saat objek buronan itu lari ke mana-mana akan teridentifikasi selama satelitnya mengikuti juga. Ya. Nah, kemudian dia memasuki satu gedung. Ya. Kemudian pada saat masuk gedung, dia mengakses ke database gedung itu. Karena apa? Kalau gedung kan satu titik. Tapi untuk mengetahui posisi dia itu ada di ruang mana, kamar berapa ya, itu bisa teridentifikasi berkat dari sensor dia. Ya, jadi sensor yang melekat pada buronan itu. Nah, dia lari ke atas ya, naik ke gedung ya, tingkat berapa akan ketahuan posisi ketinggiannya karena ada GPS-nya. Ya. Nah, dari ketinggian itu diidentifikasi dengan database-nya gedung, dia ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Di lantai 3 dia masuk ke posisi itu adalah di room atau kamar nomor berapa. Nah, itu bisa diidentifikasi. Nah, sekilas dulu sepertinya mustahil ya. Tapi ternyata sekarang sangat mungkin sekali ya. Asalkan kita punya informasi titik itu detailnya apa ya. Jadi pada saat di objek itu kayak tadi ya, mundur lagi ke sini. Nah, ternyata di titik ini kenapa kok ada pohon oak? Nah, kita ambil database-nya di titik ini.
turun ke bawah 5 meter atau 10 meter, oh ternyata ada informasi kandungan material ya. Di atasnya lagi kenapa kok bisa tumbuh? Oh karena ada cuacanya seperti apa di sini mendukung sekali gitu ya. Nah, seperti itu tadi di film itu. Nah, asalkan datanya ada lengkap, nah kita bisa mengintegrasikan dengan database yang dimiliki di objek wilayah itu. Nah, itu ya. Makanya di sini tadi disebutkan bisa diintegrasikan dengan database ya. Nah, tujuannya untuk mengambil keputusan. Nah, itu tadi ya. Jadi bisa diintegrasikan dengan data non spasial, artinya kita linkkan dengan data yang lain. Kemudian efisiensi diakses bersama untuk kepentingan analisis yang berbeda. Dan pembaruan bisa diupdate ya, diedit, baik itu data atributnya termasuk data spasialnya. Nah, bisa jadi kenapa kok spasial diupdate? Nah, bisa jadi objeknya itu ya katakanlah gedung gitu ya. Atau objek apapun di situ. Kemudian mengalami perubahan aturan misalnya ya. Oh, di situ tidak boleh didirikan gedung karena menyalahi aturan. Nah, berarti kan petanya berubah ya, objeknya hilang. Nah, berarti atau mungkin digeser objek itu bisa jadi. Nah, berarti ini juga mengalami pembaruan. Nah, sumber-sumber data GIS itu apa saja? Nah, tadi sebagian sudah saya sebutkan ya, dari atribut, dari input, dari foto udara dan sebagainya. Nah, jadi untuk input yang pertama untuk GIS memang yang dibutuhkan adalah peta dasar. Ya. Jadi peta dasar itu harus ada. Nah, kalau dulu itu harus mau track dari atas, pinjam nyewa helikopter, biayanya mahal ya, atau bahkan satelit ya, citra satelit. Tapi sekarang udah banyak wahana yang bisa digunakan dan bisa jadi itu murah juga ya. Nah, misalkan ada area spesifik yang ingin kita petakan, berarti kita udah punya alat drone misalnya ya. Kalau dulu ada balon udara juga yang digunakan. Nah, tapi kita tidak perlu kalau kebutuhan kita nanti TA ya, tidak perlu sampai seperti itu. Ya. Nah, kita bisa memanfaatkan peta-peta dasar yang sudah tersedia. Nah, itu udah banyak yang menyediakan berbagai macam link ya, ada website yang menyediakan yang memang khusus fokusnya ke pemetaan biasanya. Atau dari Google Map pun itu juga kita pakai. Ya. Nah, masalahnya sekarang dulu pernah TA-TA berbasis Google Map, API-nya itu bisa gratis, tapi sekarang harus membayar ya sebagian. Nah, itu nanti kalau masalah TA bisa nanti didiskusikan dengan pembimbing dan juga bisa pakai Open IP ya yang di kampus nanti ya minta bantuan dari server ya, adminnya nanti. Nah, kalau kebutuhan TA nanti bisa dikhususkan biasanya. Nah, sehingga data peta dasar itu nantinya kita isi dengan informasi update yang lain ya. Misalkan kita butuh informasi untuk foto udara lagi update yang terbaru. Oke, kita pakai dari foto udara ya, dari peta yang sudah ada, dari data digital yang lain ya. Atau kalau perlu juga bukan hanya data peta saja visual, bisa jadi data administratif ya. Jadi dari data paperless itu mungkin belum masuk ke komputer ya terpaksa harus kita masukkan. Ini melengkapi data atributnya ke database-nya. Atau juga kita butuh ketemu dengan pakar. Nah, berarti kita konsultasi. Kita ajak untuk riset sekalian ya. Jadi tim riset di situ. Misalkan berkaitan dengan kebencanaan, kesehatan, berarti butuh dengan dokter, butuh dengan pakar biologi dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian termasuk area-area yang butuh data pengukuran misalnya, ya, hasil survei, hasil pengukuran. Nah, ini tentunya bukan pekerjaan kita juga ya. Jadi kita harus tahu di mana data itu bisa kita dapatkan, di instansi mana atau kantor mana atau perusahaan apa misalnya seperti itu. Atau terutama di situ adalah kalau perusahaan biasanya membayar ya. Biasanya yang area survei ya itu kita bisa mendapatkan misalkan dari tata kota misalnya. Nah, karena mereka punya data untuk pengukuran atau apa. Nah, kita bisa meminta dengan surat ya dari kampus untuk kaitannya riset atau tugas akhir. Nah, mereka akan memberikan, bahkan mereka akan terbantu. Ya. Nah, termasuk juga dari data citra satelit. Nah, ini kalau memang kebutuhannya butuh data citra ya. Misalnya kaitannya untuk mengevaluasi ya atau menganalisis spasial potensi untuk bencana misalnya ya, atau potensi untuk tanaman ya, agrobisnis ya, agriculture misalnya. Nah,
Nah, itu bisa kita gunakan dengan data-data bantuan remote sensing ini, data citra. Iku yo IT bosku. Dulu saya pernah punya bimbingan Wal waktu VEDC ya, masih ada VEDC Malang. iku Dulu TA-nya tentang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan data presisi. Nah, tapi mahasiswanya itu karena tidak ada data, ya terpaksa dia harus nyemplung ya. Dia harus ke sana kemari mendata. Jadi kasusnya itu memetakan ATM yang ada di daerah Malang ya, terutama Malang Kota, karena memang dilihat banyak sekali saat itu. Nah, karena dia menembusi ke berbagai macam bank ya, hanya beberapa bank yang memberikan informasi lokasinya. Akhirnya untuk bank yang lain dia melakukan digitasi sendiri ya. Jadi termasuk dia mendatangi ke mana di jalan itu ada ATM apa, mereka datang sana kemari gitu ya. Nah, akhirnya saya hargai juga karena apa? Sangat presisi. Karena dia mendata dengan sangat presisi, tapi sebenarnya karena mungkin kurang konsultasi, dia saya sampaikan ya ini datamu sangat mahal sekali kalau dijual ya. Tapi untuk tugas akhirnya sebenarnya tidak mendukung atau tidak menuntut representasi yang sangat presisi ya. Karena hanya memetakan saja, kemudian kita buat sistem informasi geografisnya ya. Nah, mungkin bisa kita tik aja, bisa kita digit di area itu ya, misalkan ATM Mandiri di kampus PEN ya sudah, kita tik aja kisaran di wilayah PEN, ditik kita aja udah beres ya. Tidak perlu itu ada di lokasi mana, posisi mana, koordinat berapa, tidak perlu. Nah, itu jadi waktu bimbingan di awal itu kelihatan bersih gitu ya. Tapi menjelang ujian kok makin hitam anaknya gitu ya. Karena kepanasan sering kesana kemarin digitasi peta itu tadi, digitasi posisinya. Nah, tapi itu sangat menghargai ya, dosen-dosen menghargai karena datanya itu sangat presisi. Itu kalau dijual lagi ke kantornya ya, ke kantor pusatnya bank ya, mereka bahkan tidak punya data semacam itu. Nah, itu sangat bagus sekali dan itu mahal biasanya. Nah, tapi intinya di sini ya, kita harus melihat ya data itu sejauh mana yang kita butuhkan, apakah presisi, apakah luasannya harus semua yang dianalisis ya atau dipetakan, apakah hanya daerah tertentu saja, apakah hasil survei yang seperti apa dibutuhkan. Nah, itu harus banyak mengeksplor dan harus banyak ini saling diskusi ya antara pembimbing, antara pakar dan sebagainya. Oke, ini kaitannya dengan sumber data GIS ya. Nah, sehingga dari berbagai macam sumber data tadi akan diolah ya, dimasukkan ke dalam membentuk suatu sistem informasi geografis. Nah, kalau lebih detail ini tadi kan simbol ya. Nah, ini lebih detail lagi ya. Jadi kalau sifatnya remote sensing itu yang masuk kategori remote sensing apa aja? Nah, remote sensing itu kan datanya raster, data foto. Nah, biasanya dari foto udara, dari scanner, atau foto citra satelit ya, satelit lidar ya, satelit kan macam-macam sekarang ya. Kemudian dari digitasi manual, digitasi peta itu kita mendigit mulai dari alat yang zaman kuno ya, digitasinya pakai alat kayak kotak gitu. Kemudian terintegrasi ke komputer pakai mouse ya. Bahkan kita digitasi dari layar langsung, jadi gambarnya itu kita scan atau kita teknologinya sekarang juga makin berkembang pesat ya. Nah, mungkin ini sudah mulai ditinggalkan digitasi yang manual itu karena apa? Kita sudah punya data dasar di mana-mana ya. Nah, jadi kita tinggal update saja. Kemudian dari keyboard berarti ini informasi dari hardware yang lain ya, data-data yang lain, raster plotting, grafik ya, resolusi tinggi, kemudian data vektor plotter itu printer biasanya ngeprint untuk yang panjang ya, biasanya untuk banner atau ngeprint. Nah, itu dulu ngeprint untuk peta sebenarnya. Jadi printer yang panjang itu. Nah, sekarang digunakan untuk bisnis ya, jadi untuk ngeprint banner ya, apa itu spanduk ya dan sebagainya. Kemudian data-data dari data yang sudah ada, kalau zaman dulu CD ya, nah sekarang udah mungkin data-data disimpan dalam bentuk hard disk, entah itu SSD atau hard disk yang hardware yang lama. Ya. Dan bisa jadi juga data yang kita butuhkan itu dari berbagai macam data yang ada di dunia ya.
Nah, ini kaitannya ke big data ya. Jadi data yang tidak terstruktur pun itu bisa digunakan untuk kebutuhan informasi geografis. Ya. Bahkan itu lebih serem nantinya ya. Karena apa kaitannya nanti tracking, nah itu secara nggak langsung kayak kita main-main GIS, apa Google, kemudian location kita aktif ya. Nah, itu kadang dia bisa mengetrack kemana aja kita. Nah, itu kalau dibutuhkan oleh pihak survei untuk wisata misalnya, itu penting sekali ya, karena bisa mengetahui banyak sekali orang-orang itu bepergian kemana saja rutinitasnya. Nah, jadi kalau untuk wisata bisa ditawari, entah itu nanti ke tiket atau apa, atau mungkin dia sering lokasi itu apa konsumtif ya, oh dia sering ke mall, sedih kemana, nah itu bisa dideteksi juga, nanti muncul tahu-tahu promo apa dan sebagainya. Nah itu kalau sifat data itu bisa tershare ya, ini akan digunakan oleh pihak itu. Ya. Oke lanjut. Nah sekarang model data spasial. Nah gambaran model data spasial tadi yang masuk ke sistem tadi kan macam-macam ya, ada raster, ada vektor pada dasarnya. Nah, jadi raster vektor itu nanti digambarkan seperti ini. Nah, contohnya kalau ini saya perbesar, sebelah kiri ini adalah data rasternya, ya. Sebelah kanan ini adalah data vektornya, yang tengah itu adalah realitanya. Jadi misalkan kalau ini adalah objek, ya, objek itu apakah gedung, ya, apakah itu rumah sakit atau itu sarana umum dan sebagainya. Nah, nanti dalam vektor dia diumpamakan berupa titik. Nah, kalau di dalam raster berupa apa? 1 pixel. Ya. Nah, di pixel atau titik ini memiliki koordinat XY. Ya. Dia koordinat berapa, berapa. Nah, kalau titik itu ya satu pasang koordinat saja. Nah, sedangkan untuk yang garis misalnya ini adalah lintasan ski lift ya. Jadi lintasan jalur untuk ski ya. Jadi yang di atas itu. Nah, ini karena ini bentuknya line ya, garis, berarti digambarkan dalam bentuk rangkaian titik. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 titik, berarti titik yang pertama ini berapa X, Y berapa, koma ya. Jadi ini rangkaian dari satu titik ya. Titik kedua berapa, titik ketiga berapa. Nah, termasuk yang di pixel. Pixel ini berarti apa? Menempati area pixel berapa, berapa. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi kan kelihatan ini kasar ya, berbeda dengan yang vektor tampilannya. Kemudian yang poligon biasanya bentuk apa? Objek danau misalnya, atau area lahan hutan misalnya. Nah, biasanya bentuknya poligon. Nah, kemudian poligon itu apa? Rangkaian dari satu titik ya, kalau di vektor itu di mana titik awal akan sama dengan titik akhir ya. Jadi titik awalnya katakanlah ini apa 4,2 gitu ya, kemudian 4,3, 4, kemudian 1,5 dan seterusnya, kemudian ketemu lagi ke 4,3 lagi. Nah, jadi dia membentuk suatu area yang menutup. Nah, kalau yang di cluster ya berarti area blok ya. Jadi kumpulan dari blok-blok yang dipenuhi dengan informasi nilai warna itu ya, itu akan membentuk suatu blok warna. Nah, blok warna ini nanti akan memiliki informasi dilabelin ya dengan informasi ini adalah area forest misalnya. Nah, ini gambaran dari visualisasi antara data vektor dan data raster. Ini juga sama, ini line, garis ya. Nah, ini yang gambaran untuk sifatnya continuous ya. Nah, kalau continuous itu contohnya nih ya, apa nih? Memetakan elevasi, kemiringan atau ketinggian tanah ya. Nah, karena ketinggian tanah itu berbeda-beda. Nah, sehingga kalau di raster ya, hasil dari citra satelit misalnya, ya diumpamakan akan berupa warna karena citra satelit itu kan dia menembak dengan frekuensi tertentu ya, dia nembus ke tanah dalam jarak kedalaman berapa. Nah, pantulan dari itu akan diterima kembali ke citra satelit di angkasa ya. Nah, dari situ sensornya akan dikirim kembali ke permukaan bumi ya, ke stasiun. Oh, ternyata hasil capture citra satelit itu bentuknya seperti ini. Di sini terlihat bahwa yang paling gelap itu adalah paling tinggi. Sedangkan yang warna paling rendah, yang paling pudar itu adalah paling rendah. Misalnya seperti itu. Atau mungkin bahkan kebalikannya ya. Yang gelap itu makin dalam, jadi menggambarkan berupa cekungan misalnya, atau danau misalnya. Atau jurang misalnya. Nah, itu. Nah, informasi titik-titik warna ini memiliki informasi ketinggian yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau di raster bentuknya kayak apa? Nah, sehingga untuk informasi yang sama, nah, informasi yang sama memiliki warna yang sama, ini akan
membentuk rangkaian titik ini. Ya. Nah, jadi rangkaian titik terluar ini memiliki ketinggian berapa meter dari permukaan air laut gitu ya. Kemudian yang sebelah dalamnya lagi ini lebih gelap lagi. Nah, yang lebih gelap itu apa? Yang memiliki informasi ketinggian yang berbeda dari yang di luar sampai mengerucut yang ke dalam. Ya. Nah, ini gambaran kalau di vektor seperti ini, yang di raster berupa kumpulan piksel seperti ini. Nah, kalau yang realnya bentuknya ya ini lah, berupa gunung atau berupa bukit atau berupa tandus ya, jurang dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, sehingga tadi digambarkan di gambaran tadi ya, real world tadi ya, bola dunia itu, data GIS itu ada dua, data spasial dan data atribut. Nah, kalau kita lihat di strukturnya, data spasial itu apa saja ya? Tadi sudah saya sebutkan. Ada yang model data vektor, ada yang raster ya. Kalau yang vektor itu bisa berupa non-topologi, bisa berupa topologi. Topologinya nanti bisa sederhana, simple, bisa yang tingkat tinggi atau kompleks ya. Nah, nanti topologinya yang kompleks itu berarti apa? Mengandung ketinggian tanah ya, region, dynamic segmentation dan sebagainya, itu yang vektor. Kalau raster itu ya sudah pasti nggak bisa dibagi-bagi lagi, pasti dia menggambarkan sebuah foto ya, berupa foto data raster berupa pixel. Itu nanti diidentifikasi tersendiri apakah nanti dirubah ke vektor. Kalau dirubah ke vektor dengan mengacu dari data rasternya bentuknya seperti itu tadi, yang bentuknya muter-muter itu tadi. Ya. Ini juga gambaran dari data spasial ya, di mana dia menyimpan objek-objek permukaan bumi, entah itu berupa vektor atau raster. Nah, ini juga sama ya. Ini real world, vektornya seperti ini ya. Ini kalau di zoom kan makin tajam. Kalau rasternya berarti rangkaian dari pixel. Ini juga sama, ini membedakan aja. Kalau raster ini, nah ini ada geriginya ya. Ini kalau di zoom kan pasti pecah-pecah, berbeda dengan yang vektor. Makanya kalau yang bekerja di news ya biasanya news gambar, menggambar desain biasanya gambar-gambar vektor ya untuk iklan dan sebagainya. Tapi tidak harus ya. Makanya dia punya layar itu yang tajam biasanya karena antara warna, antara garis tepi itu harus presisi, ya. Dia harus menempatkan di posisi yang mana. Nah, untuk data vektor, vektor tadi sudah saya sebutkan ada 3 jenis data vektor yang digunakan untuk menggambar peta spasial. Jadi bisa menggunakan objek titik, garis maupun poligon. Nah, ini yang mewakili titik garis poligon itu apa saja? Nah, titik itu apa? Berupa satu titik tunggal, ya, satu pasangan koordinat. Nah, dia tidak punya panjang, tidak punya luasan, ya sudah satu titik gitu aja. Nah, kemudian contohnya apa? Yaitu tadi lokasi kecelakaan, letak pohon, letak sarana prasarana dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau mewakili informasi loh, misalkan itu gedung Pak, gedung itu kan punya luas gitu ya. Nah, sekarang kita tergantung memetakannya itu dalam skala berapa? Apakah jauh atau dekat ya? Nah, kalau misalkan jauh, ya tentunya kita informasikan objek itu berupa titik. Nah, sedangkan kalau misalkan itu adalah gedung, ya sudah informasi masukkan ke atribut saja. Dia punya luas berapa gedung itu, berapa areanya, berapa jumlah penduduknya atau orangnya di dalam, nah seperti itu. Sedangkan garis itu mewakili contoh jalan, sungai, atau sarana, ya utility ini ya. Nah, kalau garis itu berarti apa? Rangkaian dari koordinat, titik-titik koordinat. Jadi S1, Y1, S2, Y2, dan seterusnya. Ini kalau digitasi ini lumayan ya kalau zaman dulu. Ini kalau GIS dulu teknologinya belum ada. Pada saat kuliah masuk GIS ditanya dosennya dulu biasanya. Nah, karena mata kuliah pilihan ya zaman saya dulu ya. Jadi dosennya sudah menanyakan apakah yakin untuk masuk kuliah GIS? Oh yakin ya, dia karena gambar-gambar gitu ya.
ternyata butuh ketelitian, butuh ketelatenan, butuh untuk menggambar peta karena dia udah memproyeksikan punya peta manual. Nah, sehingga peta manual itu nanti dia harus latihan untuk mendigitasi. Nah, itu kadang kalau tidak ulet ya, tidak telaten, kadang diambil ini aja katakanlah ini harusnya bergerigi gini ya. Nah, kadang kalau capek ya udah klik gini aja untuk lurus gitu aja. Harusnya enggak boleh. Apalagi digit seadanya, tahu-tahu setelah digabung diproyeksikan ke disamakan dengan koordinat geografis ya. Ternyata ini garisnya nyemplung ke laut gitu ya. Nah, harusnya tidak boleh sampai seperti itu. Sehingga editingnya ya lumayan harus merubah semua. Nah, jadi dari antara data peta yang digit, yang gambar ya, atau peta hasil foto dengan hasil geografis itu nanti di-match-kan. Itu namanya georeference nantinya. Itu nanti di prakteknya. Oke, selanjutnya poligon. Nah, poligon itu tadi rangkaian titik yang menutup ya. Jadi titik awal sama dengan titik akhir ya. Nah, biasanya menggambarkan informasi tanah persil, bangunan, area ya, kawasan, nah seperti itu. Atau negara atau benua, nah seperti itu. Nah, kemudian untuk yang format permukaan, nah ini yang sifatnya ada ketinggian. Nah, jadi kalau sifatnya butuh ketinggian, data dam ya, slope ya, bangunan bertingkat, ya seperti tadi. Nah, ini harus menggunakan informasi lapangan survei. Ya. Nah, ini bisa kita visualisasikan nanti kalau di toolnya itu punya kemampuan menampilkan data 3D ya, 3 dimensi. Jadi nanti kalau di ArcView itu dia dulu ada OpenGL sendiri di dalamnya ya. Jadi untuk API untuk menggambarkan 3 dimensinya. Kemudian, nah ini gambaran juga yang lain. Nah, kalau ini ada contohnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini matematika ya. Ini. Koordinat ya. Persamaan. Nah, jadi ini kan bisa kita lihat. Ini ada garis B ya, label B. Ini titik A, ini adalah poligon C. Yang paling gampang kita lihat yang A dulu. Nah, A itu kan koordinatnya antara, ini sudah ada ya, 2,4,7. Berarti posisinya 2,4,7 sekian. Nah, ini disimbolkan dengan apa ya? Entah itu tadi ya, hotel misalnya. Atributnya nanti menyebutkan dia itu hotel, alamatnya di mana, berapa kamar, dan sebagainya. Sedangkan yang B ini adalah garis. Ya. Nah, garis itu apa? Rangkaian dari satu titik. Nah, kita lihat dari posisi 1,56. Nah, ini berarti 1,56. Oh, titik ini awal, paling atas ya. Nah, jadi ini titik 1. Titik itu kita sebut dengan vertex ya. Vertex pertama, kemudian vertex kedua adalah 1,3,5. Nah, di sini. Jadi ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4. Kemudian kalau yang poligon, objek C, nah, itu diawali dari titik apa? 3,04. 3,04. Nah, berarti titik 6 ini ya, 3,04 ini. Ya. Kemudian membentuk rangkaian titik-titik ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kemudian pasti akan ketemu lagi 3,04 lagi. Nah, ini ya. Jadi dia akan menutup. Nah, jadi membentuk satu poligon. Nah, nanti ini berupa apa? Ini nanti berupa entah objek danau atau tadi lahan pemukiman ya, kawasan industri, kawasan apa dan sebagainya. Nah, kalau yang raster, nah ini juga ya. Jadi kalau raster itu datanya sifatnya sederhana, ya, informasi disimpan dalam petak bujur sangkar atau yang disebut dengan grid membentuk sebuah bidang. Nah, ini yang disebut dengan pixel, ya, picture element maksudnya itu. Nah, karena itu sifatnya pixel ya, itu ada baris kolom ya, makanya ini koordinatnya berupa baris kolom. Nah, sehingga koordinat antara citra dengan kartesian itu berbeda. Kalau citra itu dia pojok atas ya 0,0, kalau yang kartesian 0 tengah itu biasanya. Itu kan wis suwe yo. Nah, biasanya juga raster itu dan biasanya pasti ya, ini disimpan dalam bentuk tipe-tipe data semacam ini ya. JPEG, BMP ya. Nah, tapi kalau citra itu bukan tipe ini ya, nanti ada tipe format sendiri biasanya. Jadi citra Landsat, spot dan sebagainya. Iya. Nah, ini koordinatnya kalau yang citra ya, kalau yang pixel itu seperti ini. Titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H itu dari titiknya pixel ini, koordinat pixelnya ini.
jadi sedikit berbeda. Oke, ini gambaran dari raster. Nah, ini kumpulan dari titik ya. Nah, jadi 2,1. Ini adalah blok pixelnya untuk membentuk sungai ya. Sungai itu kan garis ya. Makanya nanti pixelnya ini disimbolkan dengan SSSS seperti itu. Kemudian kalau yang pohon, ya ini berarti PPPP ini rangkaian area hutan. Kemudian yang rumah, ya, titik 8,3. Rumah mana? Enggak ada ya. Nah, ini R ini ya satu-satunya. Ya. Per hari itu kenapa? Nah, sekarang apa kelebihan dan kekurangan data vektor dan data raster ya? Untuk kelebihan dari vektor sudah pasti itu gambarnya tajam ya. Tampilannya bagus ya, warnanya bisa dilihat dengan jelas. Cuman seluruh datanya rumit ya. Rumit itu kalau dalam pemrograman memang kesulitan ya, berbeda dengan data raster. Kalau data raster itu mudah untuk dilakukan image processing ya, jadi untuk dilakukan proses gambar. Kemudian efisien untuk analisis, benar, karena ini bisa kita gunakan langsung koneksi ke database ya, analisisnya, data-datanya ya. Kemudian sarana representasi yang baik, ya benar ya. Transformasi proyeksi lebih efisien, teliti akurat lebih presisi, proses generalisasi dan editing, ya. Dan relasi atribut database ini bisa dilakukan dengan mudah. Kekurangannya kalau yang vektor sulit ya, butuh waktu lama untuk overlay, kemudian tidak bisa menampilkan data image. Ya. Jadi memang karena dia itu vektor, tidak bisa menampilkan data gambar, kecuali kalau kita linkkan dengan pad-nya pada database-nya ya, kita simpan pad di situ, nanti menampilkan link gambar misalnya. Kemudian harganya mahal ya, harga software untuk editingnya ya. Itu dulu ya, ini data dulu, tapi sekarang mungkin sekarang bukan mahal itunya ya, tapi fiturnya lebih cenderung ke software untuk fitur yang bisa memproses atau mengolah dengan baik. Apalagi sekarang ditunjang dengan hardware ya. Nah, kalau misalkan ini datanya banyak, petanya besar, mengolah vektornya datanya juga banyak ya. Nah, entah itu nanti diproses render juga atau proses untuk pengolahan berbagai macam layer vektornya ya. Nah, berarti bisa jadi butuh memori di VGA-nya karena tampilan dia. Jadi nanti pakai GPU dan sebagainya. Tapi ini bukan terlalu visual sih. Nah, kemudian datanya terlalu banyak, tidak efektif untuk menampilkan banyak data spasial, butuh algoritma. Nah, ini kalau di program sulit kalau data vektor ini. Tapi kalau pakai tool ya, ini dengan bantuan tool, makanya ini harus biasanya butuh tool untuk mengolah data vektor seperti ArcView, ArcGIS ya, kemudian GIS, MapInfo ya. Nah, banyak sekali tool-tool semacam untuk pengolahan data spasial. Kemudian volumenya berupa kepadatan ya. Ini kualitas outputnya tinggi karena butuh printer plotter, jadi membutuhkan tampilan printer yang kebutuhan printer yang mencetak yang bagus ya. Sulit dilakukan simulasi. Nah, kalau yang raster ini lebih natural world. Ini tadi kan pendekatannya ke human world ya. Jadi yang dilihat manusia itu lebih ditangkap dengan baik ya, berbeda dengan yang raster. Kalau raster itu berarti natural kondisi realnya ya, entah itu diambil citra atau dari foto, yang berarti tergantung dari sensor untuk mengcapture-nya, menangkapnya juga. Nah, untuk yang raster kelebihannya datanya sederhana, bagus untuk continuous ya, mudah, efisien untuk overlay. Kaitannya ini ke image processing-nya ya. Mampu menampilkan data image dari foto, dapat menganalisa data DTM ya, ini berarti dari citra juga ya, ketinggian. Melakukan simulasi, mudah dikembangkan, mudah membuat program sendiri, cocok. Nah, kalau di program sendiri memang sudah banyak ya tool-tool untuk mengolah data-data citra itu ya. Di segmentasi, untuk mendapatkan titik garisnya, titik terang dan sebagainya. Ini cocok untuk natural world, jadi kondisi alam biasanya cocok untuk data raster. Jadi kalau yang sifatnya vektor ini tidak cocok untuk menggambarkan pemetaan yang sifatnya area misalkan yang sifatnya continuous.
Kemudian kekurangannya ya itu tadi pecah ya, gambarnya tidak efektif ya. Kemudian source-nya ini besar sekali, ya, volumenya bergantung ukurannya juga. Nanti tampilkan dalam bentuk representasi grid ya. Nah, berarti agak sulit dikoneksikan dengan database. Biasanya nanti kalau gambar citra itu dilabelin dulu, nah kemudian baru kita simpan ke database-nya. Outputnya tergantung printer plotter juga sama ya. Oke. Nah, sedangkan data yang non spasial atau non deskriptif bukan yang koordinat ya. Nah, ini berupa informasi yang di luar itu tadi ya, bisa kita kaitkan ke database yang lain, kita ambil dari informasi teks ya, print dan sebagainya, ya, pengukuran dari survei dan sebagainya. Nah, data atribut disimpan terpisah dari koordinatnya, tadi saya sebutkan tadi ya, berbeda dengan yang vektor tadi, dia punya titik, garis, dan area atau poligon. Nah, tapi semuanya itu akan diolah ke dalam sebuah software pengolahan GIS. Sehingga tampilannya seperti ini ya, jadi gambaran untuk pengolahan datanya. Kalau titik, koordinat, dia akan menyimpan koordinat, biasanya kalau koordinat itu di hidden ya, disimpan. Sehingga yang muncul di tabel nanti kita labeli dengan informasi point ID misalnya. Jadi point ID 1, 2, 3. Nah, 1 itu informasi atribut lain yang menggambarkan tentang titik itu apa saja. Entah itu nama, ruangan, staf, dan sebagainya. Kemudian 2 itu apa informasinya, 3 atributnya apa saja. Termasuk yang garis tadi, dan termasuk yang poligon, area, sama. Jadi di tabelnya itu sudah kelihatan bagus ya. Berbeda dengan yang tadi pada saat masih digital itu dia menyimpan rangkaian koordinat sebenarnya. Nah, karena tadi tersimpan di database, maka dia akan menyimpan di tabel ya. Nah, tabelnya kalau di dalam tool ya, itu otomatis akan di-generate. Sehingga kita tidak perlu merancang database, relasi R diagram dan sebagainya, tidak perlu. Nah, tapi akan perlu jika kita melingkan ke database yang sudah terstruktur ya. Jadi misalkan kayak tadi ini adalah informasi gedung PEN itu akan mengakses ke dari gedung PEN itu saya ingin lihat sih detail dari informasi jurusannya, informasi prodinya, informasi mahasiswa dan sebagainya. Nah, tentunya ngelingkan ke database. Nah, kalau udah ngomong database, berarti database-nya sebenarnya sudah ada dan sudah terstruktur ya. Relasi tabelnya udah baik ya, mengikuti kaidah database yang benar. Itu cuman kita linkkan aja ke lokasi titik yang tadi. Nah, nanti kalau pada saat TA ya, meskipun itu sudah diserahkan pada toolnya ya, database itu strukturnya, dalam laporannya kadang kita masih dituntut untuk mengubah ya secara laporan ya, secara untuk desain. Jadi katakanlah nanti ketemu oh ini tidak normal, sehingga perlu dilakukan normalisasi. Ini salah satu contohnya. Ini data sampel, ini data spasial. Nah, ini kan latitude longitude-nya. Kemudian koordinat ini dilingkan ke relasi tabel utamanya, misalkan berkaitan dengan area itu. Nah, area itu ya informasi entah objek itu ya, ada relasi ke yang lain dari atribut atau kolom yang lain. Misalnya kaitannya ke pegawai, kaitannya ke gedung, kaitannya ke apalagi sarana prasarana seperti itu. Nah, sehingga bisa jadi terjadi redundansi. Kalau sudah masuk ke sini, kita berarti apa benar-benar tabel database-nya harus diperbaiki. Nah, jadi nanti kalau pada saat TA ini juga diperhatikan ya. Jadi jangan sampai peta spasial jadi ternyata kaidah dalam merancang software, kaidah dalam merancang database, kaidah dalam merancang user interface, mungkin di kaitannya RPL itu tetap harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan itu divisinya udah kayak gitu, ya biarkan aja. Tapi secara laporan di buku ya kita harus merubah supaya tidak salah ya, tidak keliru dalam tabelnya kalau seperti ini harus dinormalisasi misalnya. Sehingga bentuknya seperti ini dipecah jadi 2 tabel. Nah, ini gambaran dari model data GIS, ada vektor, ada raster, dan bagaimana menyimpannya ke dalam satu sistem. Karena memang kita tidak mikirin sampai ke situ ya. Jadi yang penting kita spasialnya, gambarnya, kemudian titiknya, kemudian informasi detailnya kita masukkan, selesai. Yang penting nanti bisa digunakan untuk visual laporan ya. Laporan itu digunakan
digunakan untuk mengambil keputusan dan seterusnya. Oh, cuman Oke, dari sini materi untuk yang kedua ini sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum masuk ke kualitas data spasial. Belum ada? Pertama ngomong itu enggak ngomong kak duit Ada ya, saya lanjutkan ya. Karena terlalu teori. Nanti saya share dulu untuk yang source-nya. Besar juga ya, jadi siap-siap untuk download filenya agak gede, kecuali kalau ada di kampus gitu nanti biasanya saya titipkan ke teknisi ya di Lab.js Mas Batiar. Nah, nanti bisa minta ke Lab.js Mas Batiar untuk mengcopy data, jadi misalnya kalau butuh atau sedang berada di lokasi Surabaya di hari kerja bisa mampir ke kampus Pens ya. Ini sambil tetap ada perpanjangan PPKM ya, kemarin infonya, tapi tidak tahu lagi, semoga berubah karena sudah informasinya sedikit berkurang ya, tapi tetap kita jaga kesehatan. Oke, saya lanjutkan kualitas data spasial. Nah, ini berkaitan dengan kualitasnya. Tadi saya sampaikan ada mahasiswa yang survei ya, seberapa besar area yang dibutuhkan, data seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu harus sesuai dengan kebutuhan saja, tidak semua kita ambil data-data itu. Nah, jadi berkaitan dengan komponen kualitas, sumber kesalahan, dan penanganan data spasial. Nah, kebutuhan data spasial. Nah, jadi data spasial itu dikumpulkan untuk kebutuhan GIS, tidak secara langsung digunakan. Artinya, kita dapat data, langsung kita pakai, kita olah. Nah, tapi masih ingat dengan istilah GIGO kemarin, garbage in, garbage out, atau gold in, gold out. Ya. Artinya apa? Data itu dicek dulu, apakah sesuai dengan kebutuhan riset kita, kebutuhan dengan pekerjaan kita. Kalau tidak kaitannya dengan kasus kita atau di kasus kita, ya udah kita hilangkan apa yang dimasukkan ke dalam sistem semuanya. Gitu ya. Sehingga perlu dilakukan adanya seleksi. Kemudian dipertimbangkan apakah data itu memang ada pengaruhnya enggak dengan case yang kita angkat. Ya. Kalau memang ada ya kita masukkan ya. Kemudian kita susun, bahkan kita kriteriakan, kita kategorikan ya, kita kasih informasi tambahan lagi ya, kita perbaiki, kita normalisasi sendiri data itu. Itu perlu. Jadi data awal itu memang pekerjaan paling besar di GIS. Rata-rata pre-processing untuk data spasial itu, data GIS itu butuh cost yang besar. Cost itu apa ya? Bisa waktu, ya, bisa tenaga, dan bisa juga biaya, bisa jadi ya. Karena ada kalanya juga data itu ada yang menyediakan, setelah kita cek ternyata benar untuk up to date, dan itu ternyata harganya tidak murah ya. Jadi misalkan kalau peta itu berarti ukuran berapa kali berapa biasanya, atau misalkan kalau data atribut ya, mereka menyediakan data survei hasil lapangan update terakhir tahun ini misalnya ya. Nah, itu dia memberikan untuk sekian data atau sekian kawasan, dia memberikan mematok harga berapa ratus ribu misalnya. Nah, itu memang ada ya. Nah, biasanya itu adalah perusahaan atau CV untuk pemetaan, biasanya si survei, nah, karena sangat dibutuhkan untuk di tempat-tempat atau untuk analisis lain. Kalau kita biasanya larinya ke biro statistik ya, biro statistik mereka mau memberikan data asalkan jelas ya, ada surat tugas, ada surat pengantar dari kampus, kemudian risetnya jelas, dan mungkin juga ada tanda tangan semacam perjanjian bahwa data itu hanya diberikan untuk riset saja, riset tugas akhir, selepas itu tidak boleh digunakan, ada kalanya seperti itu. Jadi bisa jadi kerjanya di sana, pada saat TA juga linkkan di sana, menampilkan pada saat sidang ya, tapi selesai itu datanya tidak boleh dibawa, ada yang seperti itu. Tapi yang pasti apa ya, risetnya berjalan gitu ya, TA-nya berjalan. Nah, data itu nanti yang kita butuhkan yang tepat, terutama bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Nah, sehingga perlu data spasial yang memang berkualitas ya, baik itu dari
presisi atribut yang update ya, Ngomong-ngomong akurat lokasinya ya, lengkap datanya itu konsisten. Kaitannya kalau gambar tadi ya masalah akurasi, resolusi ya, kemudian metadatanya, data spasial itu seperti apa. Nah, itu kita butuhkan dengan selengkap-lengkapnya. Ya. Nah, kemudian komponen yang digunakan untuk melihat data itu berkualitas tidak itu di sini ada kategorinya, ada 3 yaitu level mikro, makro, dan dilihat dari komponen pemanfaatannya. Jadi yang pertama untuk yang level mikro itu biasanya faktor kualitas yang berhubungan dengan unsur data individu. Nah, itu bisa dilihat dari akurasi posisi, atribut ya, konsistensi logik atau resolusinya. Nah, contohnya untuk akurasi posisi. Kalau memang riset kita itu berkaitan dengan akurasi, ya, contohnya apa? Riset yang kaitannya akurasi itu misalnya berkaitan dengan navigasi peta, itu kan akurasinya juga harus jelas ya, jangan sampai meleset jalurnya itu ternyata masuk ke perumahan misalnya. Kemudian berkaitan dengan navigasi, yaitu bisa di laut, bisa di udara, bisa di darat juga ya. Nah, kalau di udara itu biasanya untuk lintasan ini pesawat itu biasanya ya, lintasan-lintasan tertentu atau area yang harus dihindari misalnya. Nah, termasuk di laut juga. Nah, itu ya. Tapi kalau tidak membutuhkan adanya kepresisian ya, jadi hanya sekedar lokasi ada objek di situ selesai, tapi yang saya butuhkan update-nya administrasinya atau informasi atributnya yang lebih update. Nah, itu lebih penting ya. Nah, jadi untuk akurasi posisi ini adalah proses mencocokkan letak objek suatu peta dengan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Ini harus diuji benar ya, apakah titik koordinat itu memang mewakili objek itu, apakah ada perubahan dari tahun ke tahun ya, itu ada risetnya, ada ada evaluasinya ya. Ini harus dicek. Nah, ada 2 komponen untuk akurasi posisi ini. Kalau akurasi itu yang sifatnya bias, yang satunya presisi. Bias itu apa? Kita tidak mementingkan kepresisiannya ya. Jadi terkait ketidakcocokan sistematis antara posisi yang terwakili dengan yang sebenarnya. Idealnya harus 0, artinya tidak ada kecenderungan perbedaan yang sistematik letak atau objek peta dengan sebenarnya diukur dengan kesalahan posisi rata-rata. Nah, jadi bias itu biasanya kita ambil dari sampel biasanya ya. Jadi kita mengukur apa misalnya ketinggian tanah ya. Jadi ketinggian tanah itu kita bisa mengambil sampel beberapa yang disesuaikan. Tapi kalau yang presisi benar-benar area itu yang diukur ya, harus ada studi lapangan ya. Kemudian akurasi atribut. Nah, jadi ini berkaitan dengan data yang disimpan di database-nya ya. Jadi informasi yang pelengkapnya atribut itu. Nah, ini bisa berupa diskrit dan kontinu ya, meskipun yang kontinu data lahan atau area tadi kan tetap disimpan ke dalam informasi atribut juga, dilabelin tadi ya. Jadi informasi ketinggian, kemiringan dan sebagainya. Nah, ini bisa untuk yang data diskrit maupun kontinu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian konsistensi logik. Nah, ini juga. Jadi bagaimana hubungan logik yang baik antara elemen satu dengan elemen yang lain ya. Kemudian wilayah pemetaan itu contohnya perairan waduk ya, itu mengalami naik turun permukaan. Nah, itu kalau secara pemetaan bagaimana? Nah, kalau seperti itu perlu adanya sensor nantinya ya. Jadi tambahan alat sensor sehingga secara real time itu akan mengupdate data di sistem misalnya. Nah, itu untuk kebutuhan banjir misalnya, kontrol banjir di satu lahan, di satu wilayah misalnya, biasanya perkotaan. Kemudian layer GIS berbeda menunjukkan batasan waduk. Nah, ini katanya ke waduk. Nah, kalau waduk itu kan luas ketinggian dan itu tidak perlu dipetakan, tapi informasi atributnya yang berubah-ubah. Nah, nanti kita simbolkan, kita gunakan dengan sensor itu tadi, ya misalkan. Kalau pakai visual, ini berarti harus pakai foto udara ya. Jadi foto udara. Nah, dari citra atau foto itu nanti bisa bukan harus satelit ya. Citra itu gambar ya. Jadi bisa berupa foto juga. Karena saking luasnya area,
mereka melakukan rutinitas capture ya. Dia akan melintasi sesuai dengan jadwalnya, ya. Drone-nya itu kemudian mengcapture, oh ternyata ada penurunan, ada kenaikan, mungkin juga digabungkan dengan sensor di tepi danaunya misalnya. Nah, kemudian resolusi. Nah, jadi resolusi ini kalau memang kita butuh gambar yang benar-benar resolusi tinggi, tujuannya untuk bisa melihat ketelitian tinggi ya. Nah, ini berarti diperhatikan. Tapi kalau tidak ya tidak perlu. Kemudian komponen yang makro. Nah, kalau makro ini dilihat terdiri atas completeness sama time-nya. Jadi completeness itu objek dan karakteristik produk atau jasa yang dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan. Jadi apakah data yang kita butuhkan itu memang memenuhi semua atau tidak. Nah, jadi kalau memang datanya lengkap yang disediakan itu berarti kita sebut sebagai komplit. Ya. Artinya kita itu apa ya? Completeness itu kita merasa comfort ya, nyaman ya. Artinya data itu dia menyediakan data itu lengkap. Meskipun belum dibutuhkan tapi datanya ada, saya merasa nyaman ya, itu completeness. Ya. Nah, jadi datanya itu lengkap sekali, suatu saat akan dibutuhkan. Ya. Kemudian time, waktu. Nah, ini berkaitan dengan historis ya. Jadi faktor kritis penggunaan banyak tipe informasi dan aspek kualitas yang penting dari objeknya. Jadi dari kualitas perubahan-perubahan data itu tadi up to date atau tidak. Ya, jadi kalau makin up to date itu makin berkualitas. Kemudian lineage ya. Nah, lineage ini historinya. Ini ada kaitannya sebenarnya dengan time sebenarnya. Jadi ini ada informasi perubahan waktu ya, perubahan data. Nanti kaitannya juga lineage ini up to date atau tidak. Nah, kaitkan di sini. Nah, kemudian dari sisi komponen pemanfaatannya ya. Jadi komponen kualitas data itu untuk siapa ya. Jadi nanti pada saat riset GIS itu peruntukannya untuk siapa itu pasti ditanya. Ya. Kira-kira sistemnya untuk siapa? Oh, untuk diri sendiri ya nggak mungkin ya. Oh, untuk pihak bagi masyarakat. Nah, kalau masyarakat buat apa? Lalu yang mengontrol lingkungan siapa? Oh, berarti harus ada pihak-pihak yang terkait, misalkan Badan Penanggulangan Bencana ya, atau mungkin badan untuk darurat ya, atau untuk tim SAR, atau untuk pemerintah daerah setempat dan sebagainya. Nah, itu harus jelas juga. Dan untuk masyarakat itu konsumsinya apa? Ya mereka mungkin informasi mengenai warning misalnya ya, reminder, atau mungkin informasi biasanya kalau di jalan itu kita ada sensor entah dipasang di mana, tapi di situ dipusatkan ada dashboard ya mengenai polusi udara misalnya ya. Kalau dulu sekarang sudah berkurang kayaknya ya. Data polusi udara, data kepadatan, data keramaian, nah mungkin seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin dashboard yang penting adalah data untuk ini mungkin ya, COVID misalnya. Nah, tapi sekarang sudah mulai berkurang ya, semoga makin berkurang. Nah, sumber-sumber kesalahan yang terjadi pada saat pengumpulan data, nah ini berarti yang pertama salah dalam data collecting. Jadi data yang kita kumpulkan keliru ya, atau pengukurannya keliru, atau peralatannya yang tidak tepat atau rusak ya, bisa jadi sehingga mendapatkan data yang tidak sesuai. Itu kategori dalam pengumpulan data. Kemudian bisa juga dari kesalahan input ya, berkaitan dengan masalah digitasi peta itu ya. Tadi ngantuk kemudian petanya kegeser. Nah, itu sering dulu ya. Jadi waktu manual karena lelah berdiri ya, digitasinya itu mejanya kan gede. Kemudian capek, kemudian peta dasarnya itu yang diselotip itu kegeser, dikembalikan lagi udah beda presisinya. Nah, sekali kita digitasi ulang ya, kemudian digabung dengan peta yang lain, ternyata nggak match ya. Satu jatuhnya di laut, satu jatuhnya di darat. Nah, itu. Kemudian kesalahan nyimpen data. Nah, jadi data yang disimpan itu berkaitan dengan tipe datanya, apakah raster atau vektor tadi ya. Jadi kalau data raster itu nanti file, nah itu harus disimpan, diolah dulu. Nah, nanti yang kita simpan itu bukan fotonya, tapi informasi yang mewakili foto itu, yang mewakili raster itu. Ya. Nah, yang sedangkan rasternya itu visualisasinya saja nanti. Nah, kemudian kesalahan manipulasi data. Nah, jadi kaitannya query ya atau analisis spasial. Nah, ini kaitannya kesalahan manipulasi data itu bisa jadi karena pengaruh data inputnya juga.
Kalau datanya salah, bisa jadi juga salah. Ya. Tapi kalau manipulasi berarti metodenya. Ya. Jadi entah itu proses dalam mengolah data spasialnya ada yang keliru. Kemudian kesalahan output berarti menampilkan ya, hasil yang ditampilkan ternyata tidak mungkin kaitannya plotternya burem misalnya kayak gitu ya, atau digitasinya itu bahasa Jawanya itu menceng gitu ya. Nah, jadi kesalahan output data yang ditampilkan juga tidak bagus misalnya, atau menampilkan report petanya itu layernya atau legendnya ya, legenda petanya itu juga tidak ditampilkan dengan baik misalnya. Itu kesalahan output. Dan kesalahan pemanfaatan hasil. Nah, ini berarti semuanya ya. Jadi sudah kerja keras ya, tujuannya untuk menghasilkan suatu peta, misalkan potensi bencana banjir ya, ternyata tidak sesuai. Bisa jadi karena analisisnya, akurasinya, datanya itu tidak sesuai, metodenya juga tidak sesuai dan sebagainya. Nah, ini dampaknya yang terakhir itu seperti ini. Ya, ini adalah sumber-sumber kualitas data ya, bagaimana data itu didapatkan, diolah, ya, dan sesuai dengan kebutuhan untuk siapa saja. Oke, ini untuk pertemuan JAS malam ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kalau dari saya belum ada Pak Arif Basofi. Ya. Baik, ini ada yang tanya ya. Berapa giga ya ArcGIS? ArcGIS itu sebentar saya cek masternya saya. Master JAS. Untuk ArcGIS saya 10.2.1 itu 3,3 giga. Jadi memang mencapai gigaan. Oh, sorry. Ini karena kumpulan di folder ya, 800. Ini ada zipnya. Di sekitar 870 ya, mega. Oke, itu nanti yang saya share ya. Nah, itu mungkin kalau film kan lebih dari itu ya. Nah, pasti juga bisa di-download. Oke, kemudian ini ada yang bertanya untuk satuan bacanya bagaimana 12 derajat, 12 detik, 2 menit, 90 detik ya. 12. Nah, ini biasanya koordinat ya. Koordinat itu biasanya nanti kaitannya menghitung jam, karena kan spasial itu kan memang ruang dan waktu tadi. Nah, nanti ada materi tersendiri di bagian koordinat, sistem koordinat. Nah, itu mengulang lagi ya seperti yang sebelumnya. Nah, termasuk Indonesia ada lintang bujur berapa ya? Masih ingat 11 derajat ya. Kemudian 141, nah itu ya. Di timur. Baik, kalau tidak ada lagi, nanti saya share untuk file masternya dulu, nanti biar bisa dicoba ya untuk instalasi. Instalasinya banyak ya caranya di YouTube, nanti bisa diinstal. Dan ini cuman karena ini harusnya berbayar ya. Jadi untuk latihan, untuk belajar, oke, enggak apa-apa, nanti saya share termasuk license-nya juga. Karena untuk license-nya atau caranya untuk bisa jalan itu ada caranya. Itu ada catatannya, silakan dibaca ya. Silakan dibaca caranya. Biasanya kan tinggal copy kemudian paste, ditumpuin gitu aja setelah install. Nah, seperti itu. Atau amannya nanti pada saat instalasi jaringannya jangan koneksi ke internet dulu misalnya. Nah, itu coba diikuti. Saya juga lupa cara installnya. Jadi bisa dicek lagi nanti setelah saya share. Nah, mungkin saya buat panduannya juga, atau saya dulu pernah bikin atau enggak, lupa saya cari nanti ya. Oke, nanti saya share dulu masternya di lokasi yang saya taruh di mana nanti di Google Drive. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi dan semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Malam, terima kasih Bapak. Mau iku ta yo. Iki sing asti anu sebelum